Kami bukan dari kerajaan yang di dunia ini, melainkan kekuatan kami datangnya daripadamu sendiri. Oleh karena itu, Engkau berfirman kepada setiap kami, roh hikmat, wahyu dan pengertian kuat membungkus hati dan pikiran kami, dan mampukan kami mengerti akan bagian demi bagian dari kebenaran Tuhan. Engkau mengubah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa tidak ada orang yang tanpa diubah dan diberkati hidupnya oleh Tuhan. Semua akan mengalami perubahan yang radikal dan diberkati oleh Allah yang di tengah-tengah kami. Kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang siap terima firman-Nya berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amen. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama di 2 Raja-Raja 13. 2 Raja-Raja 13, perhatikan ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membaca, saudara perhatikan pada Alkitab Anda masing-masing. Firman berkata, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambilnya busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah, lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah, lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Nah, perhatikan ada 2 hal penting yang saya ingin sampaikan buat saudara. Yang pertama, saya belajar bahwa Raja Yoas ini orang yang bebalnya luar biasa. Kenapa bebal? Oleh karena orang bebal adalah orang yang membiarkan dirinya sebetulnya, terutama dalam hal rohani, itu jatuh di lubang yang sama setelah dia pernah jatuh di lubang itu sebelumnya. Lihat ketika Nabi berkata, engkau panahlah. Dia nggak tanya kemana arahnya. Dia hanya menduga, dan dia orang yang suka sok yakin tahu, gitu ya. Dia berkata, oh aku mesti ngerti ini. Jadi kemudian dia asal memanah. Kali yang pertama, Nabi meletakkan tangan, dia berkata, no, bukan itu arahnya. Buka jendela yang sebelah timur. Ketika dibuka, baru dia berkata, panah sekarang. Kemudian dia panah ke timur. Tapi Anda perhatikan, waktu disuruh memukul busurnya, kembali dia berperilaku yang sama. Sok tahu dengan apa yang harus dikerjakannya. Anda ngerti itu? Banyak orang Kristen terjebak dalam kebebalan seperti ini. Dia pukulkan semau dia, dan itu hanya 3 kali. Akibatnya nabinya marah, dan kemenangan yang Tuhan janjikan bagi hidupnya lewat dan tidak bisa dia nikmati. Saya ingin menghimbau semua kita, karena firman mengatakan, perhatikanlah pekerjaan Allah. Artinya, kalau Allah mulai kerja dalam kehidupan kita, perhatikan dengan seksama, lihat baik-baik apa yang sedang dia kerjakan, supaya kalau kita pernah buat kesalahan, kita jangan bersikap arogan dengan hidup kita, dan merasa ngerti segala-galanya. Saya beritahu, orang yang merasa tahu segala-galanya, orang itu sebenarnya nggak terlalu ngerti banyak. Ketika saya SMA, guru saya berkata begini, nanti sebentar lagi kalian akan kuliah. Dia berkata, perhatikan, orang yang paling gagah jalannya, terutama dia berkata ini, sorry kalau ada dokter di sini, yang kuliah di fakultas kedokteran terutama. Kalau dia sekolah di sana, kuliah di sana, itu yang jalannya paling gagah,
yang suka pakai t-shirt fakultas kedokteran, itu biasanya baru semester pertama. Tapi kalau sudah ngulang sampai menjelang mahasiswa abadi, jalannya sudah kalem biasa, sadar dia tidak ngerti banyak. Nanti kalau sudah lulus, pasien pertama datang, terutama kalau itu calon mertua datang, itu gemeternya luar biasa, jangan sampai salah suntik, nanti mati lamaran ditolak. Dia sadar makin lama itu ternyata ilmunya makin tidak seberapa. Dia tahu masih banyak profesor di atasnya dia yang jauh lebih ngerti. Dan dia akan mencoba belajar. Tapi biasanya orang semester pertama gagahnya luar biasa. Dia berpikir, aku ngerti segala-galanya. Dia berkata, oh kamu gak tahu. Ada orang bersin, hacing, begitu dia berkata, wah sekian juta itu bakteri keluar. Sok ngerti saudara. Bakteri seperti apa? Ya bakteri pokoknya. Apa itu? Dia gunakan istilah-istilah yang jelimet, yang mumet, sampai orang berkata, wah pinter ternyata orang ini. Ketika lihat orang sakit, dia nggak bisa ngapa-ngapain, sebab ilmunya sebetulnya baru dasar sekali. Dalam hidup rohani kita, saya perhatikan, orang yang ngerti banyak, kenal dengan Tuhan banyak, dia akhirnya akan sadar, dia nggak ngerti apa-apa sebetulnya. Tapi orang kalau diberitahu, kamu jangan sok ngerti, susah. Sampai dia ngalami benturan-benturan. Nah, repotnya ada orang-orang yang terus tidak mau belajar bahwa sikap sok ngerti itu menjatuhkan dirinya. Saya beri contoh. Dari semua dosen yang kita berikan warning cuma satu. Ketika Pak Adi Sutanto mau ngajar, ya betul ya. Yang lain kita memberikan encouragement, ini luar biasa, kalian akan diberkati. Dengan Pak Adi kita memberikan peringatan. Ini banyak jebakannya. Jadi kalau dia tanya sesuatu, hati-hati jawabnya. Tapi tidak pernah tidak, setiap tahun, hampir semua kejebak, saudara. Yang mau aman, tidak mau jawab, diam di tempat. Bukan karena berhikmat, takut terjebak. Tapi yang lain, selalu saya perhatikan, oleh karena merasa ngerti. Satu kali, dia buka session, dia buka tanya jawab. Silakan Anda tanya apapun boleh. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Satu siswa berdiri, dia berkata, Pak Adi, saya ingin tanya, sebenarnya istrinya Kain itu siapa? Di Alkitab gak dijelaskan, tapi istrinya Kain itu siapa? Lalu Pak Adi dengan gaya yang khasnya dia berkata, apakah ada yang mau menjawab? Wah, semua pada angkat tangan. Ada yang berkata, oh itu saudaranya, oh itu dari orang dari planet mana, gak tahu. Pokoknya semua jawab, saudara. Wah, luar biasa. Dengan berbagai jawaban itu, mereka kan pengen ngerti sebetulnya. Jawaban paling benar apa? Lalu beliau berkata gini, siapa yang ingin tahu jawaban yang paling benar? Semua angkat tangan. Dia berkata, yang paling benar adalah, kamu bertanya apa? Siapakah istri Kain? Jawaban paling benar adalah, jangan ngurusi istrinya orang lain, katanya. Orang Alkitab aja nggak jelaskan, kok kamu pengen tahu? Dia berkata, jangan ngurusi istrinya orang lain. Ya memang benar, saudara. Semua berkata, ya cuman begitu. Tapi sudah di warning nih, hati-hati. Tapi orang karena confidence banget, yakin, wah ini dia, ini adalah dunia saya ini. Saya belajar, saya dengar teori begini, begitu, dikeluarkan semua, ternyata kejebak. Perasaan confidence, yakin, aku menguasai areal itu. Waduh, itu membuat, karena kita sok ngerti, membuat tidak waspada. Kami di Singapura dijebak teman, saudara. Kalau ada pendeta kena tipu, ya sayalah orangnya. Ini orang cerita dengan wajah serius banget. Serius. Dan ini anak Tuhan. Lahir baru penuh Roh Kudus, cinta Tuhan. Melayani Tuhan, memberkati kita juga. Dia blessing kita dengan software untuk editing, saudara. Canopus Storm 2 Plus itu dia bayar buat kita. Dia berkati aja, kita mau beli, dia bilang enggak, saya yang bayar, dia bayar. Itu orang cinta Tuhan. Dan keluarganya baik, diberkati, anak-anaknya baik semua. Kerjaannya luar biasa. Tuhan berkati dia, orang baik. Dan saya tidak pernah menduga akan ujung ceritanya, tapi saya mau cerita buat saudara. Kesalahan saya adalah saya ini terlalu yakin juga, confidence, oh ini adalah bagian dari pengalaman rohani. Saya berpikirnya saya akan memberikan penjelasan rohani ke dia. Dia cerita gini, Pak, saya ada persoalan ini.
Kenapa sebelum saya lahir baru, saya sudah bisa mengalahkan setan? Wah, itu pertanyaan kan membuat saya langsung merenung, saudara. Wah, ini ayatnya di mana ini? Kok bisa orang belum lahir baru? Saya masih ngerokok loh Pak waktu itu. Saya masih minum, masih ngerokok, belum lahir baru. Tapi setan saya kalahkan. Dengan mimik serius saya mulai merenung, ini gimana nih? Karena Alkitab mengatakan yang bisa menang lawan setan itu Tuhan Yesus dan anak-anaknya. Orang dunia nggak mungkin bisa menang. Saya bilang, apa kamu punya ilmu magic? Oh enggak ada. Cuma ilmu rokok saya dan minum, dia berkata. Tapi itu sudah luar biasa Pak. Saya bisa ngalahkan. Loh, gimana ceritanya? Dia berkata gini, satu hari saya ke Bali Pak, dengan teman saya. Dan ketika malam, saya itu mau cari rokok, karena rokok saya habis, dia berkata gitu. Ini saya belum bertobat loh Pak, masih ngerokok, masih minum. Tapi setan kalah sama saya. Oh ya? Gimana ceritanya? Kami semua serius mendengarkan cerita Bapak ini, karena ini luar biasa ini. Kok bisa orang belum bertobat, kok bisa ngalahkan setan? Kan peperangan rohani kadang-kadang harus dilewati, tapi ini orang belum lahir baru. Dia berkata gini, di Bali Pak, itu orang masih pakai magic, loh. Kita semua tahu. Banyak orang pakai magic dan kalau itu magicnya keluar, seringkali yang keluar tuh leak. Dan dia berkata kalau di langit itu ada sinar lewat itu, tandanya leak itu akan keluar. Dan dia berkata leak itu munculnya cuman badannya segini aja. Dengan muka menyeramkan, ususnya keluar. Jadi semua organ di dalamnya ini keluar begitu saudara. Tapi sebadannya yang tertutup. Dan dia kalau ngejar, dia bilang, dia tunjuk orang terus dikejar. Kalau tangkap, mati orang itu. Dan dia bilang, waktu saya bilang mau beli rokok, kami dari jendela kamar itu lihat sinar yang nyala gitu. Teman saya berkata, jangan keluar. Itu leaknya keluar. Kamu dikejar pasti mati. Dia bilang, gue gak percaya dah. Ngeliak, gak urusan. Pokoknya mau ngerokok saya. Jadi dia bilang, agama saya dulu rokok. Saya bilang, pokoknya gue mau rokok. Ya Kristen tapi ngerokok, minum. Gak apa-apa, dia bilang. Tetap ngalahkan setan. Oh ya, saya bilang, saya lagi bingung juga Tuhan ini mana ada ayatnya. Orang belum bertobat ngalahkan leak. Orang sudah bertobat aja langsung gemeter, macam-macam kok saudara ya. Nah, saya bilang, saya keluar Pak. Saya keluar. Saya beli rokok. Dan betul Pak, dari belakang itu ngejar dia. Muncul ngeri sekali mukanya. Dan ususnya keluar. Dia kejar saya, dia tunjuk begini. Dia kejar saya diam aja Pak. Saya diam aja. Loh, kamu gak lari? Enggak. Kamu gak nengking? Enggak tahu Pak, saya belum lahir baru. Gak tahu nengking setan. Pokoknya dia kejar, dia tunjuk begini, dia kejar saya terus begini. Nah, saya diam aja kan di belakang saya diamin aja. Orang sudah pada lari. Begitu dekat, saya balik badan. Dan dekat saya begini Pak. Ketika itu dekat, dia nunjuk saya begini. Langsung saya begini Pak. Das! Leak kok dijai pingsut. Jangan boleh cerita orang loh, saya ketipu saudara soalnya. Saya bilang, minta ampun. Sudah pusing nyari ayat di mana itu. Ngalahkannya pakai jempol. Lah saya bilang, untung dia gak begini, saya berkata. Oh enggak Pak, saya lihat dia begini Pak, jadi saya begini. Menang saya. Nanti pasti pulang yang diceritakan sama orang rumah pingsuti ini, saudara. Firmannya lali kabeh. Repot. Terlalu confidence. Terlalu ini peperangan rohani. Saya percaya Anda kan cukup tegang dengerin saya cerita. Walaupun saya beritahu saya tertipu loh. Gitu. Anda kan tidak mengerti bahwa ujungnya hanya begini aja ternyata. Terus saya pulang Pak. Kalah soalnya. Saya bilang ini orang luar biasa. Nggak ketawa mukanya. Serius. Ini pemain drama hebat lah. Tapi saya belajar. Kalau orang terlalu confidence, Anda akan gampang sekali jatuh. Ya, dalam kehidupan kita, ya, Anda mesti gini, confidence-mu dalam Tuhan, bukan atas kekuatan dirimu sendiri dan atas pengetahuanmu sendiri. Mesti jatuh, saudara, nggak bisa. Ada hamba Tuhan ini ngomong di depan Pak Yusak. Kalau aku nih, Pak Yusak, tidak akan jatuh soal perempuan. Yang lain akan jatuh kalau aku ini tidak akan. Langsung Tuhan ngomong lewat Pak Yusak. Tapi Tuhan baru ngomong sama aku. Kamu akan hidup terus dalam perzinahan. Wakit. Gak mungkin. Nanti dilihat. Gak lama jatuh.
Terus, saudara. Karena apa? Sombong. Terlalu yakin dia anggap dirinya, aku kuat. Salah. Kekuatan kita bukan pada pengetahuan kita. Bukan pada pengalaman kita yang luar biasa. Bukan. Kekuatan kita ada pada ketergantungan kita dengan Tuhan Yesus yang hidup. Amen, saudara. Jadi kalau Anda sok yakin, hati-hati. Yoas ini salahnya. Orang ini sok yakin, saudara. Stylenya sudah yakin dulu. Kalau dia model seperti ini, sok yakin. Dia tidak akan pernah bisa dapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Nah, hal kedua, Anda perhatikan begini. Kenapa ketika kali yang kedua, Nabi berkata begini? Karena begini, saudara ya. Janji Tuhan itu sudah hebat buat dia. Kamu akan mengalahkan Aram di Afek, dia berkata, sampai habis lenyap. Sampai lenyap. Jadi janji Tuhan itu sangat tinggi, sangat luar biasa. Kamu akan menang, kamu akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Karena Yoas sadar, selama ini dia menang oleh karena pertolongan Nabi Elisa. Tuhan tolong lewat nabinya. Nabinya sakit keras, hampir mati. Dia sadar kalau nabinya mati, pertolongan buat aku bagaimana? Gimana caranya aku mendapatkan kemenangan terhadap Aram ini? Ini musuh besarnya. Elisa tahu, Tuhan juga tahu. Dan Tuhan berkata lewat nabinya, kamu akan menang. Kamu kalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Tapi kenyataannya, ketika dia disuruh memukulkan panahnya itu ke tanah, karena sok taunya, tapi yang kedua memang, Elisa membiarkan, saudara. Kenapa? Sebab ternyata begini, untuk orang itu bisa mendapatkan yang Tuhan janjikan dalam hidupnya, itu perlu satu syarat yang penting. Apa itu? Ketika Yoas memukul hanya 3 kali sebetulnya, Elisa itu mengukur kedalaman atau ketinggian dari level of expectation-nya. Dari tingkatan pengharapan yang ada di dia. Orang boleh terima janji yang luar biasa. Saya beritahu ya, sekalipun Allah berjanji begitu hebat, belum tentu kita mendapatkan janji Tuhan. Karena janji itu akan landing, akan turun, akan mendarat di tingkat expectation kita, pengharapan kita. Kalau Anda diberi janji, tapi engkau sendiri tidak punya pengharapan sebesar itu, maka semua janji itu akan sia-sia. Tetap engkau hanya terima sebatas level expectation saudara, level pengharapan saudara. Karena itu nabinya gusar, dia berkata apa? Seharusnya kau pukul 5 atau 6 kali. Tapi hanya 3 kali, maka 3 kali saja engkau akan mengalahkan Aram. Dan ternyata 3 kali menang tidak cukup menghabisi Aram. Nah, banyak orang Kristen tidak mengerti akan hukum ini, sehingga dia kecewa dengan Tuhan. Dia berkata, mana dong janji Tuhan? Nggak tergenapi dalam hidupku. Karena level pengharapan kita sangat di bawah. Nah, gimana Pak dapat level pengharapan yang tinggi? Ingat, Ibrani 11 ayat pertama mengatakan, iman adalah dasar fondasinya dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi pengharapan itu bertumpu pada iman namanya. Nah, seberapa iman kita biarkan berkembang oleh Tuhan, menentukan nanti pengharapanmu bertumpu di situ. Nah, gimana caranya iman berkembang? Iman berkembang oleh karena, satu, kita terima firman, terima rema dari Tuhan. Yang kedua, Anda harus mengizinkan Tuhan membawa saudara dalam titik-titik kritis dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang antara hidup dan mati kita. Dan ini bagian yang orang tidak suka. Kalau iman tidak dilatih, melewati akan berbagai badai dan krisis dalam hidup kita, maka iman tidak akan getting stronger, tidak akan menjadi lebih kuat. Iman kita hanya netral dan biasa-biasa. Tapi kalau engkau mengizinkan Tuhan memberi engkau makan rohani, rema diberi. Yang kedua, engkau mengizinkan Allah membawa saudara melewati berbagai macam krisis dalam kehidupan kita, itu akan membuat stretching, memelarkan iman kita, membuat dia makin naik. Dan di situ sebetulnya pengharapan kita bertumbuh.
Kalau imannya berkembang dengan bagus, maka tumpuannya makin tinggi, maka sebenarnya pengharapan kita levelnya akan makin tinggi. Dan di atas pengharapan inilah akan bertumbuh lagi semua janji Tuhan yang Dia janjikan kepada kita. Nah, kebanyakan orang capek, nggak mau. Oh, masa kritis, wah nggak bisa, kalau bisa dihindari Pak. Lalu orang biasanya begini, dia buat garis aman buat dirinya. Dia buat garis dan dia berkata, ya asal di dalam ini nggak diganggu gugat, aku nggak apa-apa. Kalau dia minta yang di luar garis ini, boleh silahkan. Nah, selama kita bersikukuh memegang garis aman kita, saudara tidak akan pernah kuat imannya. Orang bisa begitu kuat imannya dan naik level pengharapannya oleh karena biasanya dia melewati masa kritis dan krisis dalam hidupnya. Dan di situ dia ditempa Tuhan dengan luar biasa. Kalau tempaan Tuhan kurang, saudara, engkau tidak akan terima apa-apa. Engkau boleh tiru-tiru yang orang beriman kerjakan, tapi hasilnya berbeda. Maurice Cerullo, dia dulu pernah beli hotel Marriott. Mungkin sudah dijual sekarang, karena pengeboman ini saya nggak tahu. Tapi nggak lama setelah sebelum itu dia sudah jual. Tapi dia pernah punya hotel Marriott. Pada waktu itu kapan? Waktu itu dia sering membuat SOM, School of Ministry. Jadi dia undang dari berbagai belahan dunia, dia tampung di hotelnya sendiri. Tentu akan lebih murah dibandingkan dia bayar dengan hotelnya orang. Jadi dia beli hotel Marriott. Anda tahu bagaimana cara dia beli hotel itu? Dia jalan di kota San Diego, di tempat tinggalnya, dia lihat hotel Marriott dekat dengan kantornya dia. Dia berdiri di depannya, dan dia tunjuk dengan tangannya. Aku akan beli ini. I'll buy this. Wah, luar biasa. Nggak lama, saudara, dapat itu hotel. Mungkin Anda dengar itu, Anda berkata, wah ini inspirasi Pak. Saya akan coba di Ciputra. Anda ke Ciputra, ya toh? Lalu Anda kayak Maurice Cerullo kayaknya sudah jalannya sudah begini, agak serak-serak sedikit kalau ngomong. Lalu Anda berkata, Anda di depannya Anda berkata ini, aku akan beli ini. Tapi tangannya tidak berhenti, tapi bergerak turun. Nasi ayam ternyata. Sama tindakannya, tapi tangannya tidak berhenti. Kalau Cerullo berhenti, dan dia dapat hotel. Kita juga bisa niru. Aku beli ini. Lalu tangannya bergerak, rupanya. Sampai di level pengharapan kita, sesuai dompet kita, ternyata dapatnya nasi ayam. Tapi lumayan Pak, tanduk 3 kali. Memang itu lumayan, saudara. Anda bisa tiru luarnya. Tapi dalamnya, engkau tidak bisa tiru. Dan di situ sebetulnya tergantung. Apakah saudara membiarkan, mengizinkan Tuhan stretching iman kita. Dibentur-benturkan dengan banyak hal. Makanya kalau orang lagi gesekan sama orang sudah nangis. Percuma lah. Kerupuk, saudara. Believe me. Tidak akan jadi orang seperti itu. Takut nanti kebenturan, gesekan sama orang, nanti gak enak sama orang, itu akan terus datang dalam hidupmu. Sampai engkau berkata, aku give up Tuhan. Biarkan rencanamu yang sempurna, engkau berikan ke orang lain. Engkau akan puas di level aman, saudara. Dan saya perhatikan ada orang-orang yang takut menghadapi masalah dalam hidupnya. Kabur. Saya berkata, kalau engkau kabur, engkau akan kehilangan segala sesuatunya. Jadi izinkan Tuhan itu bentuk kita. Sebab gini saudara, iman itu ya bisa defensif, bisa ofensif. Defensif tuh gini, kayak di Cina ya, dibunuhin gak apa-apa, oke aku tetap percaya Tuhan Yesus. Tapi bisa jadi ofensif. Nah begitu ofensif, tidak ada lain. Ini mesti pengharapan sebetulnya. Coba buka di Roma pasal yang ke-15. Ini ayat luar biasa. Roma pasal 15. Kalau kita nggak dibuka Tuhan nggak bisa ngerti. Lihat Roma 15. Ayat yang ke-13. Roma 15, perhatikan pada ayat yang ke-13. Firman mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan. Bahasa Inggrisnya, the God of hope. Allah pengharapan itu. Kalau Anda punya pengharapan, engkau punya nyembah Tuhan, the God of hope. Allah pengharapan itu. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Jadi kita punya iman, ya. Supaya bisa naik ofensif, dia isi dengan sukacita dan damai. Kalau itu sudah masuk di kita, boom, meledak, boom. Anda punya pengharapan itu. Teruskan lagi. Supaya gunanya apa? Oleh kekuatan Roh Kudus,
Kamu berlimpah-limpah dalam apa? Pengharapan. Jadi limpahnya itu dengan expectation, dengan hope, dengan pengharapan. Caranya apa? Kalau hanya iman aja defensif. Tapi ketika kau membiarkan, kau mengalami banyak hal, dan membuat engkau membiarkan Tuhan mengisi dengan sukacita dan damai sejahtera, itu meledak, saudara. Dan ketika meledak dengan itu sebetulnya, Anda akan mengerti Tuhan kerja luar biasa. Itu diinfuse, dimasukin, meledak pengharapannya. Semakin naik level of expectationmu, semakin luar biasa Tuhan akan kerja dalam hidup saudara. Saya cerita pengalaman saya. Sekian tahun yang lalu, sudah cukup lama sebetulnya. Itu kali terakhir saya ikut KKR dan seminarnya Benny Hinn di Charlotte, North Carolina. Saya berangkat sendirian pada waktu itu dan tidak ada teman yang menyertai saya. Ada beberapa orang Indonesia yang gabung, tapi saya sendirian dari gereja ini. Pada hari terakhir seminar, ada berbagai pengumuman yang disampaikan sebelum Benny Hinn muncul, dan diantaranya ditawarkan siapa yang mau jadi partner buat Benny Hinn. Dan tentu setiap bulan Anda harus menyumbang untuk ministrinya sekian puluh dolar secara rutin setiap bulan. Saya berpikir, repot lah. Ntar aja kalau sekali-sekali saya datang, saya berkati dengan bagus, tapi daripada saya kirim duit puluhan dolar setiap bulan repot. Dan saya belum tahu waktu itu bahwa kartu itu bisa dipakai untuk dipotong dengan rutin tanpa kita harus kerja lagi apa-apa. Well, saya nggak mau memberi sebetulnya. Tapi Roh Kudus ngomong sama saya begini, apa kamu mau satu hari aku mau pakai kamu dalam kuasa yang seperti dia? Saya bilang, loh mau Tuhan. Tapi jujur saya berkata, dulu saya ikut Benny Hinn itu bukan untuk cari kuasa kesembuhannya. Saya senang belajar bagaimana membawa hadirat Tuhan turun. Karena itu yang paling penting. Jadi saya pikir, kita tanya soal kuasa kesembuhan, mujizat. Saya bilang, ya mau kalau engkau beri. Dia bilang, kalau kamu mau, berkati pelayanannya, jadi partnernya. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Engkau berikan uangmu, hatimu ke dia, engkau akan terus mendukung dia, tidak ngomongin jelek tentang dia, engkau akan diberkati lewat ministrinya. Dan aku akan satu hari pakai engkau. Jadi selama bertahun-tahun, saya kerjakan itu saudara, sampai hari ini. Nah, tapi saya nggak punya ternyata expectation. Karena saya nggak terlalu ingin sebetulnya. Saya pikir ya itu biasalah. Dan ternyata itu salah loh saudara. Anda mengabaikan yang Tuhan mau beri, itu salah. Kalau Allah mau berikan itu engkau ya anggap enteng. Di depan Tuhan salah. Dan Tuhan tidak gampang menyerah. Kalau dia sudah ngomong, dia berkata harus terjadi dalam hidupnya. Itu bertahun-tahun. Tuhan bawa saya dalam kondisi begitu frustrasi. Saya ikut KKR-nya Maren Hickey di Lahore, saya ikut KKR-nya Peter Youngren di Medan, saya lihat kuasa Allah didemonstrasikan luar biasa. Tapi di Semarang ini, saya mendoakan 3 orang bapak. 3-tiganya saya doakan mati semua, saudara. Saya lihat mereka sembuh, saya doakan mati. Nah, saya bilang, aku ini pencabut nyawa atau bagaimana? Memang sembuh sempurna mereka ketemu Yesus. Mereka bahagia, mungkin berterima kasih sama saya. Terima kasih Tuhan. Tapi keluarganya kan melihat saya gini, kok mati? Nah, saya juga sadar kok mati. Tapi ketika saya mendoakan orang kedua, saya janji dengan dia untuk memberi ayat-ayat kesembuhan. Saya masih ingat malam jam 10 saya ingat saya ambil Alkitab saya di kamar, saya duduk di lantai. Saya baca-baca Alkitab, saya tulisi beberapa ayat kesembuhan. Dan saya baca itu ayat tentang Yesus menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Terus saya ngomong gini saudara, ngeluh sebetulnya. Saya bilang gini, nah lihat ya, sebetulnya yang resah pertama itu Tuhan. Tapi keresahannya itu dia tularkan ke saya. Sebab Anda harus mulai dengan keresahan di dalam. Melihat ini hidup kok gini-gini terus ya. Aku mesti breakthrough. Nah ketika engkau mau dibawa begitu, engkau mesti berani melewati suatu masa krisis dalam hidupmu. Nah, saya bilang gini, Tuhan. Kalau engkau mau sebetulnya, gampang. Kuasamu kau demonstrasikan, saya bilang, jos ini, gampang. Kalau engkau mau. Dan engkau bilang katanya gereja dilengkapi kuasa, mana? Aku doakan orang buta berjalan, orang lumpuh melihat, alias gak sembuh, gitu. Buta jalan biasa tahu saudara di mana-mana tahu. Kalau buta melihat, itu kesembuhan ilahi ya. Buta berjalan kan gak sembuh. Jadi saya bilang mana? Kalau engkau memang kerja gampang Tuhan, jos kerja, gampang ini. Sekarang aku kecepet ini. Orang kalau lihat, wah ini membuat mujizat apa nih? Saya bilang,
tak doake do mati kok. Mana kuasanya? Nggak ada. Dan Tuhan itu baik, saudara. Oh, kalau Tuhannya saya tak pites orang ini. Tapi Tuhan bukan saya, jadi Anda beruntung sekali Tuhan bukan saya, saudara. Dan dia berkata begini, kenapa enggak kamu melangkah? Loh, saya bilang, loh bukan aku, engkau yang melangkah. Kerjalah. Gimana caranya? Enggak tahu. Tuhan kok kerja. Dia bilang, kamu yang melangkah. Suruh ngelangkah apa? Sudah, mati. Dia bilang, mau lagi trauma saya doakan orang sekarang. Mati semua kok. Nah, dia berkata gini, aku beri kamu radio. Nongkrong di studio, dia berkata. Khotbah, doakan orang sakit. Akan sembuh kalau mereka percaya. Saya bilang, mana mungkin? Kalau KKR masih mending. Ada tim doanya, gitu. Ada song leader, singer, choir, segala macam. Pemain rebana, begini-begini kan lumayan. Kayak main kungfu gitu. Wah, hebat sekali. Dan orang begitu banyak kan, itu semangatnya tinggi Tuhan. Saya doakan mungkin orang sembuh. Nah tapi saya berkata, mana ada ibu-ibu punya kanker sambil ngerajang berambang begini di rumahnya, makanan Mesir lagi yang dirajangin begitu, baunya luar biasa. Dengerin saya khotbah, mana mungkin tiba-tiba hilang kankernya, nggak mungkin. Mana ada bawa lagi jabuti brengos begini, tiba-tiba TBC-nya hilang, mana mungkin? Saya bilang nggak bisa. Harus benihin kan enak Tuhan, begini begitu begini. Saya ngapain saya? Nggak mungkin. Karena dia berkata gini. Yang sembuh suruh telepon. Dan saya bilang, ya kalau ada yang sembuh, kalau enggak, muka saya taruh di mana? Ya memang di sini, tapi kan malu. Ayo saudara yang sembuh telepon, nggak ada yang telepon, gimana? Saya bilang. Dan dia negur saya berkata, kamu ini hambaku, tapi kamu nggak ngerti firman. Lu ngerti sedikit-sedikit, saya bilang. Banyak sih tidak. Dia bilang, kamu tidak ngerti firman. Loh kok nggak ngerti? Dan dia, saya beritahu saudara ya, makanya jangan sok yakin, kita ini tetap nggak ngerti apa-apa. Dia berkata gini, ingat ceritakan hamba perwira Romawi yang sakit. Apakah aku ketemu dengan si orang yang sakit? Apakah aku sempat masuk ke rumahnya? Tidak. Aku dicegah oleh majikannya, tuannya, perwira Romawi itu. Dia berkata apa? Aku gak layak terima engkau. Katakan sepatah kata saja, hambaku yang di rumah itu akan sembuh. Aku dibatasi oleh jarak. Aku gak ketemu dengan yang sakit. Yang sakit bahkan tidak meminta apapun kepadaku. Tuannya yang memintakan kepadaku. Orang sakit yang digotong 4 temannya tuh. Karena iman temannya ini, iman majikannya ini. Saya bilang, iya ya. Bodoh banget aku ini ternyata. Nggak ngerti Alkitab. Dia ngomong, layani. Wah saya semangat saudara. Nah kalau firman masuk itu memasukkan joy and peace. Sukacita. Jadi level of expectation saya naik. Siapin dalam beberapa hari. Cepat-cepatan itu. Tapi ketika menjelang harinya, goyang lagi saudara. Tetap manusia, ngerti? Goyang. Saya masuk kamar doa saya, tak kunci dari dalam, saya berlutut, saya berdoa. Tanya gini, Tuhan, ini gila-gilaan. Untung Tuhan itu baik. Oh kalau Tuhan tidak panjang sabar, mati benar kita saudara. Saya bilang Tuhan, apakah itu itu daripadamu? Sudah jelas diomongin begitu, masih tanya, apa itu dari engkau Tuhan? Tak saksikan saudara, tidak tak tambah-tambahin. Saya sering kali kalau masuk ruang doa, dia muncul dalam bentuk kayak kabut tipis sekitar saya. Kali itu munculnya begini, tipis terang tapi keras. Saya ngerti marah ini. Dan dia berkata, mengapa kamu masih tidak percaya? Wah saya berlutut, saya minta ampun. Saya bilang, baik Tuhan. Tak kerjain apapun resikonya ada. Itu titik kritis buat saya. Saudara tahu saya datang ke studio itu. Kritis buat saya. Apakah Tuhan akan buat kesembuhan atau tidak? Saya tidak bisa kontrol dia. Saya hanya mengandalkan yang dia omongin apa. Dan saya tahu kadang-kadang Tuhan itu banyak variasi-variasi dan variabel-variabelnya banyak sekali. Tapi tidak pernah saya bisa lupakan saudara hari itu. Dalam 2 jam itu. 147 orang sembuh dari berbagai macam penyakit. Sebagian Anda mendengar waktu pertama kali kami siaran. Tuhan kerja luar biasa. Saya pulang hanya ngangkat tangan, saya bilang Tuhan, kalau bukan karena Engkau, tidak mungkin. Saya hanya bilang Tuhan ini kan karena anugerah-Mu, tapi tanpa disadari. Karena sudah dilatih, ditrain berkali-kali doa kesembuhan. Terjemahin Peter Younger, saya sering lihat itu. Tanpa sadar, yang saya lihat itu menimbulkan iman. Ngerti saudara? Joy and peace masuk. Boom, meledak. Dan level of expectation saya naik.
Sehingga saya nggak ngotot sebetulnya. Begitu sedekat Salatiga, saya tahu urapan Tuhan turun. Saya bilang ini luar biasa ini. Saya bilang, yes Lord, ini mesti luar biasa. Terus dia baru mulai ngomong, kamu nanti ngomong ini. Itu pun sepotong, nanti di lapangan dia ngomong lagi. Begitu sampai di lapangan, disambut hamba-hamba Tuhan, 7 gereja gabungan, orang-orang sakit mulai datang. Saudara. Saya bilang, aku gak mau lihat itu, karena itu meruntuhkan imanku. Digotong pakai kursi roda, jalannya begini-begini. Piye marine Tuhan, wong aku ora iso apa-apa, aku ini bisa apa kalau kita teler begini. Teman-teman tahu saya lagi kecapean, dia bilang, Pak, kenapa Anda usah berdiri Pak? Bapak duduk aja, nanti Bapak berdiri. Saya masih muda, saya belum tua. Saya bilang, saya mau berdiri. Dia nggak tahu itu nervousnya dalam saya bilang. Tapi saya tidak bisa sangkali yang di dalam sekali, di dasar lubuk yang paling dalam. Saya tahu. Ini bukan pekerjaan saya, kerjaan rohnya yang luar biasa. Saya bilang, Tuhan Yesus, kalau tidak terjadi kesembuhan, aku malu biasa. Orang bilang, Petrus aku nggak nopo nih, ternyata ya memang bener nopo nih. Tapi kalau nggak sampai ada yang sembuh luar biasa, engkau juga malu. Yesus sendiri nopo nih, Yesus yang kena. Jadi saya agak sedikit menyudutkan Tuhan Yesus dengan perkataan saya. Tapi God knows my heart, Tuhan tahu hati saya. Believe me, kalau Anda sampai kurang ajar ya pelintir. Tapi kalau Anda tahu ini omongan orang ini maunya apa, dia ngerti sebetulnya. Jadi saya bilang saya santai, saya lihat orang makin kira-kira 5.000 yang datang di lapangan. Sayang cuma 1 hari, saudara. Itu kalau 3-4 hari pasti meledak itu kotanya. Mereka, itu nanti mereka akan ngalami. Itu kebaktian dimulai, kacau bener lampunya, Anda tahu, kayak diskotik, dung. Lampu sudah disiapkan, oh ini kuat, dipasang, diseleng gak kuat, saudara. Jadi gelap gulita. Kena lampu sorot pertama, silonya luar biasa. Jadi akhirnya saya bilang, saya nggak lihat orang sama sekali, gelap. Saya bilang beneran, rak ketok sing loro ya toh, nek ketok ngetok ikan, waduh ini ada gini, wah saya bilang, piye marine piye, saya nggak bisa. Yang bayar disalib bukan saya, Yesus. Saya hanya bilang, Tuhan tak selesaikan bagianku. Saya lama-lama belajar begini, saudara. Kalau Anda hidup dalam kasih karunia, lama-lama saudara akan santai, lama-lama akan tambah santai, dan tidak ketakutan, tidak tertekan. Asal Anda pas di jalurnya. Sebelum saya ceritakan lagi, saya akan jemput Peter Youngren, dia berhenti di Jakarta, terus saya jemput dia, saya temenin di lounge hotel sebentar, 3 jam, terus saya antar ke airport lagi, terbang ke Bandung. Ngobrol, lama-lama kan capek juga, banyak ngobrol, saya harus telepon sana-sini, dia tiba-tiba setelah berhenti ngobrol, dia keluarkan handphonenya. Oh saya pikir berhenti ngobrol dia akan berdoa apa? Enggak, keluarkan handphonenya. Dia bilang, Pastor, aku punya handphone baru. Bisa moto kamu. Dia foto saya. Saya bilang, saya juga punya handphone baru. Bisa moto kamu. Saya berkata. Jadi mau foto-fotoan juga boleh. Ayo saya berkata. Terus apa yang terjadi? Dia bilang, saya lagi mau mainan ini kok ada gamenya, ada ininya. Ini gimana ya Car? Saya pikir ini orang mau KKR lapangan terbuka. Cari game di komputernya. Cari begini. Hari pertama setelah tidur mau KKR, cerita sama Sarah. Dipikir Sarah kan, wah ini orang hebat, ceritanya rohani. Enggak, Sarah hari ini aku lari treadmill di hotel, kira-kira aku tadi lari 5 kilo katanya. Wah, aku basah kuyup, wah bagus untuk kesehatanku. Loh, ini kok enggak sembahyang menghadap Tuhan, gini-gini, enggak, santai itu. Sebab tahu bukan kekuatannya, tapi kekuatan anugerah Tuhan, saudara. Dan ketika saya mulai khotbah, bingung juga setelah khotbah mau ngapain. Gak ada choice kan, kesembuhan ilahi yang mereka harapkan. Saya ajak mereka berdoa, saya bilang terserah loh Tuhan. Pokoknya aku doa singkat, doa panjang gak ada gunanya, malah berbuih mulutku tidak ada hasilnya. Ini kerjaanmu dan Tuhan Yesus kerja luar biasa. Anda tahu banyak kesaksian orang alami kesembuhan. Dan satu bapak yang paling berkesan buat saya, banyak yang mengesankan, tapi ada bapak satu saudara. Maaf saudara, saya gak tambah-tambahi. Sekian tahun bungkuk begini. Dia cerita di panggung, Hengki yang interview dia. Dia bilang, kalau saya harus ke WC Pak, kan WC-nya WC bukan WC duduk, WC jongkok. Saudara. Nah, sampai hari ini banyak orang tidak tahu WC duduk itu lain dengan WC jongkok. Saudara. Karena seringkali terjadi WC duduk dijongkokin, ya ambiar pecah. Sorry ya ngomong terus terang, sampai di gereja itu loh saudara. Seringkali sampai, loh ini kok bekas sepatu, WC duduk dijongkokin. Kita masih terbelakang memang dalam hal-hal begini. Sekarang saya ngajari saudara supaya ngerti, inilah aturannya, ya toh.
Loh kok WC tekan mimbar Pak? Penting, itu kan kebutuhan kita. Please understand. Supaya pergaulan kita tambah baik dan tidak kuper, saudara. Karena WC duduk dijongkoi, telapak sepatu, saya bilang. Sampai ditulisi itu, ini WC duduk, jangan dijongkoi. Ada ke gereja di atas itu. Masih ada ya, beliau-beliau yang belum memahami aturan main internasional, saudara. Mungkin terlalu lama di pedesaan sehingga di kali itu lebih enak begitu. Ini Bapak melengkung gini. Jadi dia bilang, kalau saya ke WC Pak, harus duduknya melengkung begini. Coba, nikmatnya apa kalau melengkung gini? Itu kalau nggak ada yang nolong, nggak bisa bangun. Ya. Kayak begini aja. Saudara. Malam itu Tuhan buat tegap. Saya sengaja nggak mau interview, saudara. Saya bilang, Tuhan, muka aku nggak usah muncul lagi, tak serahin teman-teman aja. Saya duduk di ujung. Saya liatin, saya bilang, Tuhan, ini kalau bukan Engkau siapa? Aku sudah teler orang itu puluhan, maju bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Saya bilang, siapa yang kerja? Saya nggak pegang satu pun dari mereka. Yesus yang pegang. Ada seorang ibu yang histeris, Anda tahu dari belakang lari histeris. Ternyata selama 3 tahun, penciumannya, sarafnya ini rusak. Tidak bisa nyium apa-apa. Orang berkata, ya Pak itu kan sepele. Sepele apanya? Kalau Anda begitu dikasih nasi basi, Anda makan tuh saudara. Ya toh, karena Anda nggak bisa cium bau basinya. So, jadi itu yang terjadi kan. Dia lari histeris, sekarang kita berdoa sama-sama, dites sama orang, dikasih kayak autocolon gitu, dia cium pertama kali dia bisa cium bau. Dia teriak-teriak histeris, saksi sambil nangis. Luar biasa Tuhan. Ada bapak yang setiap jam, itu bisa kencing sampai belasan kali. Jadi bocor terus. Tiap jam tuh, iya toh, lah itu istilahnya medis apa saya nggak tahu, nggak pernah sekolah kedokteran. Tuh. Hari itu sudah 2 jam lebih, belum sekalipun. Jadi sudah direparasi Tuhan sendiri. Siapa yang kerja? Aku nggak ngerti penyakitnya apa. Tapi yang Tuhan sedang didik saya apa? Level of expectation, saudara. Tingkat pengharapan. Dinaikin sama Tuhan. Bum, 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 bum. Begitu itu naik, luar biasa. Allah mengerjakan perkara yang hebat. Coba buka Yeremia pasal 33, saudara. Ini ayat memberkati saya, indah sekali. Yeremia 33, saya tunjukkan kepada saudara, supaya level pengharapanmu naik di depan Tuhan. Kalau ada yang lagi frustrasi, jangan cengeng, saudara. Berhenti dan jangan cengeng meratapi nasibmu. Nikmati masa-masa krisis itu. Nanti kelak jadi buku tebel gitu, saudara. Kalau Anda jarang pengarang, akan cerita bagaimana Yesus luar biasa. Kalau hidupmu dataran dan nulis buku gak ada orang mau beli, believe me saudara, Anda khotbah tidak akan laku karena orang tidak bisa belajar apa-apa dari situ. Yeremia 33 ayat 6 dan ayat yang ke-9. Perhatikan ini janji Tuhan luar biasa. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Amen. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kesejahteraan itu bahasa Inggrisnya prosperity. Kelimpahan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kalau Anda punya ini kan enak toh. Sakit sembuh, miskin jadi kaya, tidak aman jadi aman. Diprotek Tuhan, selesai toh. Luar biasa. Ayat yang ke-9. Alkitab mengatakan, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebaikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Kebaikan dan kelimpahan yang kulakukan kepadanya. Hebat. Jadi kalau Anda bisa punya level of expectation yang sedemikian tinggi, maka di tingkat mana engkau ada levelmu, di situ engkau akan mendapatkan yang Tuhan janjikan. John Avancini, dalam bukunya itu menulis bagus sekali. Dia berkata begini, dia kan sekian tahun lalu kan didatangi Tuhan di Nigeria. Saya kutipkan tulisannya itu, saya sadar lagi. Dan Tuhan berkata gini seringkali, kenapa umatku tidak dapat tuaian? Ketika mereka melakukan pengorbanan mereka, karena tidak punya harap, tidak percaya berharap bahwa Allah akan memberkati mereka. Jadi level of expectation-nya rendah sekali. Anda ngerti? Saya percaya ini waktunya di mana orang percaya mestinya punya level pengharapan yang tinggi. Kita lihat lagi beberapa dan kita akan selesai. Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama.
Lihat ayat yang ke-20. Filipi pasal pertama, ayat yang ke-20. Paulus mengatakan begini, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nah, perhatikan dalam bahasa Inggrisnya, King James mengatakan, according to my earnest expectation and my hope. Dia berkata, Yesus dimuliakan di dalam hidup dan matiku sesuai dengan kerinduanku yang sangat besar dan pengharapanku. According to my earnest expectation and my hope. Jadi semua tergantung sesuai dengan expectationmu, yang engkau rindukan, yang engkau harapkan, yang engkau ingin dari dia, dan pengharapanmu. Di atasnya, semua janji Tuhan akan landing di atasnya. Ayat yang terakhir, Amsal 23. Amsal 23, ayat 17, dan ayat yang ke-18. Dan kita akan selesai dengan ini. Amsal 23 ayat 17 dan 18, firman berkata, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena, mari kita baca sama-sama, 2, 3, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bahasa Inggrisnya, and thine expectation, dan pengharapanmu shall not be cut off, tidak akan dipotong, tidak akan disingkirkan. Alkitab mengatakan, masa depanmu sungguh ada. Tapi seberapa kau bisa menikmati masa depanmu seperti yang Tuhan janjikan, tergantung dari pengharapanmu. Dia berkata, dan harapanmu tidak akan hilang. And thine expectation shall not be cut off. Saya berdoa, mari izinkan Tuhan membentuk kehidupan kita. Izinkan Tuhan Yesus yang baik itu membawa kita melewati semua krisis apapun, saudara. Karena itu membuat pengharapanmu akan naik. Saya baru tahu detail kemarin, Pak Mulyadi yang dari Rumah Damai, khotbah bagus sekali. Dia dulu papahnya itu sopir oplet. Anda tahu? Dan dia kalau lihat cerita Sidul itu dia malu. Karena orang berkata, Mul anaknya Dul. Karena sopir oplet. Si Mul anaknya Sidul katanya. Sopir oplet. Terus papahnya sakit, kena tumor di kakinya harus diamputasi. Dia harus cari uang sendiri. Jual es mambu. Bukan es mambu, es mambu. Bukan Häagen-Dazs dan Baskin Robin, dia bilang. Es mambu. Kulkasnya nggak punya. Pinjem freezer tetangganya. Ada kacang hijau lah, segala macam. Terus naik bus, titipin di Ancol. Karena malu itu es, ditutupi kertas koran. Dia peluk begini seperti barang berharga. Kemudian dia jual, seringkali nggak laku, lalu lumer semua, masukkan freezer tetangganya lagi, dipinjemin. Malu. Saya tahu dia pernah door to door nyewakan video, silat atau apa itu, dia door to door, saudara. Tapi dia ngaku, dia sempat menyesali kelahirannya. Kenapa aku lahir di keluarga yang miskin? Tapi kalau lihat perjalanan hidupnya bersama dengan Yesus, kita tahu bahwa dia jadi berkat besar hari ini bagi bangsa ini. Dia sempat pegang ITC Proximas, dan itu sudah tidak jalan. Semua yang sewa situ hampir bangkrut. Tuhan beri hikmat, dirubah sedikit. Sekarang jadi terbesar di Asia Tenggara. Lewat dia, Tuhan berkarya. Jadi Anda dan saya mesti punya pengharapan. Jangan sampai pudar, saudara. Level pengharapan mau naik seberapa? Di level itu, maka semua janji Tuhan akan turun dalam hidupnya. Dia sempat cerita, dulu waktu pacaran sama istrinya sekarang, mau ngajak makan istrinya. Ya, betul ya. Cinta itu berat di ongkos, saya beritahu saudara. Dan cinta harus dipupuk. Cinta gratisan itu nggak ada, saudara. Believe me.
Yesus cinta sama kita. Apa korbannya? Bukan bunga, darah, dan nyawanya. Jadi kalau Anda hanya sekedar cinta, saya beritahu ya, berat di ongkos, saudara, believe me. Tapi Pak Mul ini baik ya, mau ngajak pacarnya untuk, ya sekarang jadi istrinya itu untuk makan. Dia punya mertua yang hebat sekali. Maaf saya hanya nirukan, dia ngomong sama anaknya perempuan mamanya, kamu mau makan sama dia? Nah, bayangin, anak-anak ngerti sampai di depannya. Ya, mungkin. Memang ajaib sih, dilamar kok ya boleh akhirnya. Tapi masih mending. Teman kami juga berkata, Pak, mertua saya itu preman, yang perempuan. Berantem sama tukang durian, menang dia. Yang perempuan preman, Pak. Jadi kalau hari ini Anda punya mertua preman, saya beritahu itu nanti akan celak yang paling baik buat hidup saudara. Karena membentuk manusia rohanimu. Tapi nanti tiba waktunya dia akan jadi orang yang memberkati hidup Anda. Luar biasa. Believe me saudara. Jangan buang level pengharapanmu. Dalam keadaan seperti apapun. Tetap miliki pengharapan dalam dia. Inilah zaman Elia. Masa gelap, padang belantara, Tuhan kita tetap luar biasa. Amin. Biarkan pengharapan kita tidak pudar. Karena kita punya Yesus yang setia dalam kehidupan kita. Amin.